Langsung saja kita mulai, ya. Aku sebagai menantu mungkin memang kurang tahu tentang mertua, tapi penampilannya seperti di rumah sendiri. Apakah ayah mertua dan ibu mertua juga selalu ada? Tapi, ya, aku ini ibu hamil. Kalau terus-terusan seperti ini, bagaimana? Aku memang diajak suami berangkat ke KJA di luar kota, tapi mau bagaimana lagi? Di rumah selalu ada mertua. Kalau aku mau main, rasanya tidak mungkin. Aku sudah tahu bagaimana mertuaku. Jadi, saat itu aku sedang melihat sesuatu yang bagus, dan ayah mertua ada di sana. Tapi, ya, itulah kejadiannya. Saat itu, aku baru saja bangun. Aku bangun lebih awal karena malamnya aku tidur sekitar pukul 00.00 dan jam 5 subuh aku sudah terjaga. Lalu, aku pun berinisiatif untuk beres-beres, mencuci piring, sekalian memasak nasi. Nah, saat aku sedang mencuci piring, terdengar suara langkah kaki. Ternyata itu ayah mertuaku yang sudah bangun. Ya, namanya bapak-bapak kalau baru bangun tidur, biasanya pakai sarung. Aku tidak sengaja melihat sesuatu yang berdiri. Kalau cowok pasti paham dong apa yang berdiri saat pagi-pagi. Saat itu, aku jadi tidak fokus mencuci piring dan... Lalu, setelah itu ayah mertuaku masuk ke kamar mandi dan aku pun melanjutkan mencuci piring sambil pikiranku melayang entah kemana. Dan, ya, sudah pasti, apa yang tadi kulihat membuatku merasa adem panas. Maklumlah, sejak itu aku jadi semakin memperhatikan penampilanku agar terlihat lebih menarik. Sebagai ibu hamil, aku pun jadi lebih rajin. Pagi-pagi saja aku sudah mandi, santai, dan duduk manis. Karena ibu mertuaku sudah tidak ada lagi pekerjaan di rumah, beliau kemudian pergi jalan-jalan. Ibu mertuaku pergi ke rumah tetangga, seperti biasa, berkumpul dengan ibu-ibu. Sementara itu, ayah mertuaku sedang di samping rumah, menanam cabai. Karena tidak ada kegiatan lain, beliau menanam cabai di pot-pot yang ada di sana. Melihat ayah mertuaku yang sibuk, aku pun berinisiatif membuatkan segelas teh untuknya. Lalu aku membawakan teh itu kepadanya. "Iya, ini tehnya. Diminum dulu," kataku. Kok kamu yang buat? Lah ibu kemana?" tanyanya heran. Aku pun menjawab sambil duduk di kursi. Tadi ibu pergi ke rumah tetangga sebelah, sekalian menunggu tukang. Saat itu, tukang sayur lewat. "Pak, sayur," begitu panggil ibu-ibu di sekitar. "Oh ya sudah, makasih ya," jawabku santai. Aku pun duduk di kursi dekat pintu samping. Dan, ya, terang saja, kalau aku duduk di sana, yang bening-bening pasti kelihatan. Tapi, memang itulah tujuanku. Ayah mertuaku yang sedang sibuk menanam cabai menoleh ke arahku, dan sempat sedikit bengong melihatku. Lalu beliau berkata, Enggak sadar ya, ayah ini." Aku tersenyum kecil dan menjawab, ya maklumlah, bawaannya gerah terus, hamil tua begini." "Oh gitu ya, emang udah masuk berapa bulan kehamilannya?" tanyanya. Aku pun menjawab, "Udah mau masuk bulan ke-8. Ya, bentar lagi." "Oh, berarti sudah gak lama lagi, ya," kata ayah mertuaku. Aku tersenyum kecil dan menjawab, tanya apa nih?" Kemudian beliau bertanya, "Dulu waktu ibu lahiran, susah gak ya?" Aku pun menatapnya dan bertanya lagi, aku pernah dengar kalau hamil tua itu harus rajin dipakai, ya?" Tanyaku sambil tertawa kecil. Ayah mertuaku terdiam sejenak, lalu hanya tersenyum. Aku sendiri juga ikut tersenyum, merasa suasana sedikit berbeda. Ayah mertuaku mengambil gelas, berniat untuk minum tehnya. Setelah itu, ia duduk di kursi dan berkata, "Ya enggak lah, zaman sekarang kan sudah serba canggih, kok masih ribet?" Lalu aku pun menimpali, "Iya, tapi kan mahal biayanya." Ayah mertuaku tersenyum dan berkata, "Ya sudah, enggak masalah, yang penting sehat." Saat itu, aku sebenarnya sudah menahan diri. Tapi jujur saja,
Dalam hati aku merasa tidak sabar. Ayah mertuaku berkata, "Kamu sama ayah." Aku pun menanggapi, "Apa ya?" Lalu ayah mertuaku menjawab, "Ya, sudah ketahuan dari tadi." Aku tersenyum dan berkata, "Ya, memang aku begini ya." Ayah mertuaku bertanya lagi, "Memangnya gimana?" Aku sedikit ragu, lalu menjawab, "Ayah paham kan maksudku?" Ayah hanya diam sejenak, lalu aku berkata lagi, "Oh gitu ya. Tapi ya sudah, nggak apa-apa." Kemudian ayah mertuaku terdiam sambil minum teh. Aku pun berkata, "Ya, kalau aku mau, ayah bisa bantu aku, kan?" Ayah terkejut dan bertanya, "Maksudmu apa?" Aku menatapnya dan dengan sedikit ragu berkata, "Ayah, yang penting ayah serius." Ayah menghela napas, lalu berkata, "Ya, sudah deh." Dan saat itu, aku, sebagai ibu hamil, wajar kalau aku sering merasa lelah. Aku pun berkata, "Makasih ya, sudah mau bantu aku." Ayah mertuaku hanya tersenyum, lalu keluar rumah entah mau kemana. Sementara itu, aku kembali tiduran, mencoba mengistirahatkan tubuhku yang terasa semakin berat. Sejak pagi itu, aku jadi sering meminta bantuan ke ayah mertuaku, terutama saat ibu sedang pergi atau kebetulan tidak ada di rumah. Suamiku sendiri masih baru bisa pulang sekitar 1 bulan lagi, jadi mau bagaimana lagi? Kebetulan saat itu ada acara. Hari itu ada arisan di rumah tetangga yang berada di ujung kompleks. Karena aku sedang hamil tua, aku tidak bisa ikut datang, jadi ibu mertuaku yang pergi ke sana. Saat pagi hari, ibu bersiap-siap dan akhirnya berangkat ke arisan. Setelah ibu pergi, aku pun mencari ayah mertuaku untuk memberitahunya. "Ayah, ibu sudah berangkat arisan," kataku. Ayah mertuaku menoleh dan menjawab, "Emang kalau ibu berangkat arisan, kenapa?" Aku tersenyum dan berkata, "Ya kan ibu pergi." Ayah mertuaku mengangguk paham. "Oh, ibu ke arisan ibu-ibu ya." Aku pun menatapnya dan berkata, "Ya udah ya." Ayah menatapku sebentar dan berkata, "Pasti ada maunya kan?" Aku hanya tersenyum, lalu mendekatinya perlahan. Aku berkata kepada ayah, "Ya sudah ya." Ayah hanya tersenyum sambil menepuk tanganku dengan lembut, seolah meminta aku untuk bersabar. Aku pun mengangguk dan mencoba memahami maksudnya. Waktu pun berlalu, hingga akhirnya aku melahirkan anakku. Apalagi proses kelahirannya terjadi di rumah, dan ternyata anakku laki-laki. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi punya waktu untuk beristirahat. Bahkan sampai sekarang, ketika anakku sudah besar, aku tetap sibuk mengurusnya tanpa ada waktu libur sedikit pun. Sekarang, aku sudah sibuk mengurus anak, jadi tidak ada lagi hal-hal yang macam-macam. Apalagi, suamiku kini sudah memiliki pekerjaan yang mapan. Dia tidak perlu lagi mencari pekerjaan jauh di luar kota, karena sekarang pekerjaannya sudah menetap dan tidak jauh dari rumah. Begitulah sedikit kisah hidupku, dari masa gadis hingga akhirnya menikah dan memiliki anak. Meskipun begitu, aku sadar bahwa semua ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang penuh warna. Namun, perlu diingat bahwa cerita ini hanya untuk hiburan semata. Jika ada kesamaan dalam hal waktu, tempat, atau profesi, itu hanya kebetulan belaka. Terima kasih.